くれてんだてめえ。殺人の現行犯で連行する。なぜお前ら人間を全員びっからした。 Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Summer 2025 yang berjudul Gachiakuta. Di anime ini menceritakan seorang pemulung bernama Rudo. Dia tinggal di daerah kumuh slum yang berdekatan dengan jurang yang disebut lubang neraka. Sayangnya pada suatu hari dia difitnah membunuh ayah angkatnya sendiri. Dan dia pun dijatuhi hukuman tragis dengan dibuang ke lubang neraka. Sejak saat itu Rudo akan membalas dendam kepada semua orang dan menganggap dunia ini telah busuk. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Di awal cerita, autor menuliskan jika benda yang dijaga dengan penuh kasih akan menjadi tempat jiwa bersemayam. Lalu apa yang akan muncul dalam sampah yang dibuang? Setelah itu kita diperlihatkan seorang anak kecil yang mendapati bonekanya telah robek meski baru dibeli. Melihat hal ini, orang tuanya pun berkata jika boneka itu dijahit maka akan kelihatan jelek. Oleh karena itu dia pun akan membelikan boneka baru untuk anaknya. Setelah itu dia kemudian membuang boneka tersebut ke lubang pembuangan. Di dalam sana terdapat truk yang akan mengangkut sampah-sampah tersebut. Semua sampah itu diangkut ke tempat khusus yang ada di bawah tanah. Autor kembali menuliskan jika manusia bisa dengan mudahnya mengubah benda menjadi sampah yang tidak akan pernah bernilai lagi. Bahkan manusia juga bisa dijadikan hal demikian. Setelah itu nampak seseorang masuk ke dalam tempat pembuang sampah tersebut. Sayangnya saat mengais sampah-sampah tersebut, dia ketahuan oleh penjaga. Melihat seseorang tersebut, penjaga pun sadar jika dia adalah penjarah tempat sampah. Makhluk rendahan yang membawa keluar sampah dan mengancam keindahan kota ini. Tanpa pikir panjang, penjaga itu kemudian membunyikan alarm dan akan menangkap penjarah tersebut. Melihat hal ini, dia kemudian melemparkan sampah ke para penjaga. Dan dengan cepat masuk ke dalam lubang dan berusaha keluar dari tempat tersebut. Tentu saja para penjaga tak akan membiarkannya kabur begitu saja. Meski terkena goresan peluru, namun karena kecepatannya yang sangat lincah, pada akhirnya dia berhasil keluar dari sana. Dan ternyata dia adalah sang MC kita yang bernama Rudo. Setelah itu nampak orang-orang telah mendengar kabar jika semalam ada orang yang menjarah tempat sampah lagi. Mereka pun menduga jika yang melakukannya ialah orang-orang dari kaum primitif. Melihat kaum primitif ada di sana, orang-orang itu pun mencelanya. Dan berharap orang seperti dia tak datang ke sini lagi. Dan ternyata tempat ini terdapat dua distrik, yaitu distrik orang kaya serta distrik kumuh. Dan di tengahnya terdapat tembok pembatas yang sangat tinggi. Di distrik kumuh nampak orang-orang di sana sudah menduga jika Rudolah yang telah menjarah tempat sampah tersebut. Mereka pun merasa jika Rudo tak pernah kapok. Dan jika terus seperti ini maka akan membuat mereka semua diawasi para utusan. Tak lama kemudian nampak seorang gadis yang bernama Chiwa muncul dan memarahi Rudo karena kembali menjarah tempat sampah. Dia nampak khawatir karena jika tertangkap maka Rudo akan dicelakai. Dan ternyata alasan Rudo melakukan hal ini karena orang-orang kaya di sana sering membuang barang yang masih bagus. Terlebih lagi ini bisa menambah penghasilannya. Tak lama kemudian nampak 3 orang datang dan berkata jika sampah di sini sangat busuk. Mereka juga meminta Chiwa untuk menjauhi Rudo karena dia bisa ikut busuk jika dekat-dekat dengannya. Tak hanya itu, mereka juga menendang barang milik Rudo dan berkata jika tidak ada orang yang mau membeli barang yang diperbaikinya. Apalagi di balik sarung tangan itu bikin mereka mual-mual. Meski Chiwa berusaha membela Rudo, namun mereka tetap saja membulinya. Mereka berkata jika Rudo ialah anak dari seorang pembunuh. Dan konon distrik kumuh ini ada untuk mengurung kriminal. Dan mereka semua keturunan kriminal tersebut.
Makanya orang-orang di sini bekerja keras dan tidak melakukan kejahatan untuk menghapus kesan buruk tersebut. Namun semua usaha itu berakhir sia-sia karena ayah Rudo telah membunuh banyak orang. だからこいつといればシワまで同類と思われ。 Setelah melihat tatapan Rudo, mereka pun nampak ketakutan dan berkata jika dia mempunyai mata seorang kriminal. Sambil berjalan pergi mereka yakin jika Rudo akan membunuh orang nanti. Meski mendengar ucapan mereka namun Chiwa yakin jika Rudo tak seperti orang tuanya. Karena dia bukan orang jahat yang akan membunuh. Dan ia sangat percaya kepada sang MC. Mendengar hal ini Rudo pun memerah dan ia pun mengucapkan terima kasih. Namun sesaat kemudian nampak Chiwa merasa heboh karena melihat boneka yang sangat imut. Ia pun memuji Rudo karena telah berhasil memperbaiki boneka tersebut. Mendengar hal ini Rudo pun tersipu malu dan akan menghadiahkan boneka tersebut untuk Chiwa. Namun sayang Chiwa kemudian dipanggil oleh orang tuanya dan langsung pergi dari sana. Melihat hal ini dengan wajah lesu sang MC pun pulang ke rumah. Setelah sampai di sana nampak seorang pria bernama Regto menggoda sang MC. Karena dia malu-malu memberikan boneka tersebut kepada Chiwa. Melihat Regto menggodanya Rudo pun kesal karena dia melihat hal memalukan tadi. Regto lalu menyuruh sang MC untuk berkata dengan lantang jika ingin memberikan sesuatu kepada Chiwa. Dan selain itu ia meminta penjelasan soal kegiatan memulung sampahnya semalam. Setelah mendengar penjelasan sang MC, Regto pun memintanya untuk tak perlu membahayakan diri untuk mencari nafkah. Apalagi dia masih kecil dan serahkan saja hal ini kepadanya. Meski Rudo merasa jika hal itu tak berbahaya namun Regto membantah karena dia hampir ketahuan. Meski ia dan Rudo tak mempunyai hubungan darah namun Regto menegaskan jika mereka tetaplah keluarga. Jadi berhentilah bersikap sungkan kepadanya. Mendengar hal ini sang MC pun berkata, jika Regto telah membesarkannya sejak ia ditelantarkan saat masih bayi. Sang MC bukan bersikap sungkan namun ini sebagai ucapan terima kasih sebagai keluarga. Mendengar perkataan sang MC Regto pun merasa terkejut. Ia pun kembali menggoda sang MC tentang perasaannya kepada Chiwa. Mendengar hal ini Rudo pun kembali kesal dibuatnya. Namun sesaat kemudian lukanya diketahui oleh Regto. Sambil mengobati lukanya, Regto pun meminta sang MC untuk tak pergi ke tempat sampah lagi. Karena ditakutkan jika nanti dia akan mendapatkan luka yang sangat parah. Mendengar perkataan Regto Rudo pun berkata jika luka ini bukanlah apa-apa dibandingkan dengan luka yang diberikan orang tuanya. Mendengar hal ini Regto lalu memperingatkan sang MC. Jika tindak kejahatan serius akan membuat Rudo dieksekusi dan dilempar ke lubang neraka. Hukum itu telah mengakar lama di kota ini, apalagi ayah Rudo juga dilemparkan ke sana. Maka dari itu Rudo harus menjaga diri terutama di dunia yang busuk seperti ini. Sang MC lalu menceritakan jika tangannya sudah berwarna hitam sejak ia masih kecil. Rasa sakit yang menusuk kadang muncul, disusul dengan tatapan jijik orang-orang pada bekas luka ini. Kedua hal itu perlahan memperburuk kondisi mentalnya sejak kecil. Dan di tengah penderitaan itu, Regto datang dan memberikan sarung tangan ini. Meski sudah usang namun sarung tangan ini telah meredakan rasa sakit di tangannya. Karena hal itu utang budinya kepada Regto terlalu besar untuk bisa dilunasi. Setelah itu nampak Regto kembali menggoda sang MC dan memintanya untuk memberikan boneka ini dan cium tangannya. Keesokan harinya nampak Regto menyuruh sang MC tersenyum saat memberikan boneka itu kepada Chiwa. Namun sang MC merasa ragu karena ia tak bisa tersenyum dengan sorot mata yang seperti ini. Saat ingin bertemu dengan Chiwa Rudo lalu memikirkan jika konon lubang neraka adalah lubang sampah raksasa. Semua sampah pada akhirnya akan dibuang ke lubang neraka termasuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Setelah itu kita diperlihatkan saat penjahat dihukum dengan dibuang ke lubang neraka. Sang MC juga memberitahukan jika ayahnya juga ditelan oleh kegelapan ini. Ia pun bertanya-tanya apa yang terjadi pada orang-orang yang dibuang ke sana. Tak lama kemudian nampak Chiwa tiba-tiba datang. Hal itu tentu saja membuat sang MC langsung grogi. Melihat eksekusi tersebut Chiwa lalu menjelaskan, jika konon mereka membangun distrik kumuh di tepi kota sebagai peringatan untuk orang-orang di sana. Peringatan bahwa mereka akan dijatuhkan ke lubang neraka jika berbuat jahat. Setelah itu Chiwa lalu mengatakan jika ia tak ingin melihat Rudo dijatuhkan di tempat tersebut. Ia juga nampak khawatir karena takut Rudo benar-benar dilempar ke lubang neraka karena menjadi penjara sampah.
Chiwa mencemaskannya karena ia sayang kepada Rudo. Mendengar perkataan Chiwa barusan, Rudo dengan wajah memerah langsung memberikan boneka itu kepadanya. Melihat hal ini, Chiwa pun merasa senang dan ia akan merawat boneka ini selamanya. Setelah itu nampak Rudo senang bukan main dan akan memberitahukan ini kepada Regto. Saking senangnya dia malah tak sengaja menabrak para utusan. Melihat kedatangan mereka, sang MC pun bertanya-tanya mengapa utusan datang ke tempat ini. Setelah itu nampak Rudo kembali berlari dan ia tak sabar memamerkan ini kepada Regto. Namun saat ia membuka pintu, hal mengejutkan pun terjadi. Melihat hal ini jelas saja membuat Rudo marah besar dan akan menghabisi pembunuh tersebut. Sayangnya ia tak berdaya melawannya. Saat pembunuh bertopeng itu pergi, Regto yang sekarat memanggil sang MC dan memintanya untuk segera kabur dari tempat ini. Ia juga memintanya untuk mengubah dunia yang busuk ini. Dan saat Regto menghembuskan nafas terakhirnya, hal ini pun terjadi. Melihat dirinya akan ditangkap karena telah dituduh membunuh Regto, jelas saja membuat Rudo merasa terkejut. Meski Rudo membantah dengan keras jika bukan ia pelakunya, sayangnya ucapannya sama sekali tak berarti. Karena terus-terusan memberontak, pada akhirnya Rudo pun dipukul hingga pingsan. Di luar rumah nampak orang-orang percaya jika Rudolah yang telah membunuh Regto. Singkat waktu nampak Rudo dihukum dan akan dilempar ke lubang neraka. Bahkan kaum primitif berteriak dengan lantang agar Rudo segera dilempar ke lubang neraka. Melihat hal ini, Rudo pun nampak syok kenapa ini bisa terjadi. Bahkan saat ia meminta bantuan Chiwa, gadis itu malah percaya dengan fitnah yang terjadi. Ia juga berkata jika Redo memang anak seorang pembunuh. Setelah itu nampak orang-orang berteriak untuk membuang pendosa ke lubang neraka. Mendengar hal ini dengan wajah kesal, Redo berkata jika mereka semualah yang pendosa. Mereka semua sampah yang tidak punya pendirian. Mereka punya mata dan telinga tapi tidak berusaha melihat dan mendengar. Di tengah kebencian itu ia melihat pembunuh Regto berdiri di sana. Singkat waktu nampak Rudo terbangun di tempat yang banyak sekali sampah. Tak hanya itu, ia juga mencium aroma yang sangat busuk. Rudo pun pada akhirnya sadar jika ia telah dijatuhkan ke lubang neraka. Tak lama kemudian ia dikejutkan dengan monster besar yang ada di sana. Rudo pun merasa jika tempat ini menjadi tempat dibuangnya sampah, manusia, dan kenajisan lainnya. Dan tempat ini memang pantas disebut neraka.